Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita kembali di mata kuliah penilaian status gizi yang akan membahas materi ke-6, yaitu terkait dengan petunjuk pengisian Kartu Menuju Sehat atau KMS tahun 2024 yang ada pada buku KIA 2024. Nah, buku KIA itu adalah buku seperti ini. Ini adalah buku kesehatan ibu dan anak yang di dalamnya ada Kartu Menuju Sehat atau KMS. Buku KIA ini adalah buku yang terintegrasi yang diberikan kepada ibu hamil, ya mulai dia awal kehamilan akan diberikan buku KIA ini oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Yang isi dari buku ini adalah informasi-informasi terkait dengan kesehatan ibu dan anak, dimulai dari informasi tentang ibu hamil, tanda-tanda kehamilan, kemudian tanda-tanda penyulit kehamilan, tanda-tanda kelahiran, bagaimana cara merawat diri dan kesehatan dari ibu hamil, bagaimana cara konsumsi makanan yang bergizi untuk ibu hamil, serta berisi catatan-catatan kesehatan dari hasil pemeriksaan kehamilan oleh ibu hamil. Itu tertulis di sini. Nah, kemudian nanti setelah bayinya lahir, maka akan juga ditulis di sini bayinya lahir dengan berat badan berapa, tinggi badan, panjang badannya berapa. Kemudian dari situ anaknya akan dibawa ke posyandu dan catatan pertumbuhan anak yang ditimbang di posyandu atau penimbangan setiap bulan itu juga akan tercatat di sini. Artinya buku KIA ini adalah buku yang berisi tentang kesehatan ibu dan anak mulai dari ibu itu hamil sampai anaknya dilahirkan dan sampai anaknya berusia 59 bulan atau 5 tahun. Semuanya tercatat di sini ya. Jadi buku ini adalah terintegrasi. Begitu, dan di dalamnya adalah ada KMS, Kartu Menuju Sehat, yang akan diisi setiap bulan saat anak itu dibawa ke posyandu atau dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan penimbangan atau pengukuran ya pertumbuhan berat badan ataupun tinggi badannya seperti itu. Nah, ketika di posyandu itu pengisian KMS biasanya dilakukan oleh kader atau juga bisa dilakukan oleh petugas kesehatan, salah satunya adalah ahli gizi. Maka ahli gizi juga harus tahu ya bagaimana cara mengisi KMS, kemudian membaca hasil KMS dan melakukan tindak lanjut ya dari hasil KMS tersebut. Gitu. Nah, untuk pada materi hari ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa memahami tentang fungsi dan isi ya dari buku KIA 2024. Buku KIA yang tadi yang warna pink itu adalah buku KIA versi terbaru ya dari Kementerian Kesehatan, yaitu versi tahun 2024 yang mana itu merupakan revisi dari edisi-edisi sebelumnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini juga mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengertian dan penggunaan KMS. Terus juga mampu melakukan pengisian data KMS, cara membaca KMS, serta memahami ya catatan apa saja yang ada di dalam KMS. Seperti itu. Nah, ini kita pelajari dulu definisi dari KMS. KMS singkatan dari Kartu Menuju Sehat ya, digunakan oleh balita yang merupakan kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur dan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemarin kita baru saja belajar tentang indeks antropometri. Oke, ada 4 ya nak indeks antropometri. Kemarinnya masih ingat, salah satunya adalah berat badan menurut umur. Nah, buku KMS ini, kurva grafik KMS itu menggunakan
indikator, indeks antropometri yang berat badan menurut umur, gitu. Karena berat badan itu sangat sensitif ya, untuk bisa menggambarkan pertumbuhan dari seorang balita. Nah, gangguan pertumbuhan, baik resiko kekurangan maupun kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini dengan KMS. Seperti itu karena grafik KMS itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga deteksi dini terjadinya malnutrisi ya kemarin di awal-awal mata kuliah sudah saya jelaskan bahwa malnutrisi itu tidak hanya gizi kurang tapi juga mengarah ke ada juga yang gizi lebih begitu. Nah, penapisan, dari kondisi gizi kurang dan resiko gizi lebih itu bisa diketahui dari, penimbangan setiap bulan yang nantinya akan diisi di grafik KMS. Nah, itulah salah satu manfaat ya dari KMS, bisa mengetahui resiko berat badan kurang atau berat badan lebih ya dari seorang balita. Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum terjadinya masalah gizi yang lebih berat. Nah, artinya di sini KMS itu bisa mendeteksi kalau dia sudah masuk ke gizi kurang, wah ini harus sudah dilakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya nggak masuk ke gizi buruk, seperti itu. Atau juga bisa ketika dia sudah mengarah ke resiko gizi lebih, maka sudah dilakukan tindak lanjut seperti itu sehingga tidak akhirnya jatuh ke arah obesitas. Nah, itulah fungsinya KMS. Nah, oke, KMS menggunakan indeks antropometri berat badan menurut umur dan terdapat di dalam buku KIA. Oke, kartu menuju sehat ini, pada awalnya tahun 1970 itu Indonesia sudah mulai menggunakan KMS ya. Pada waktu itu, instrumen ini merupakan instrumen utama kegiatan pemantauan pertumbuhan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM, antara lain yaitu Posyandu ya. Nah, pemantauan pertumbuhan anak pada waktu itu dan sampai sekarang ya, pemantauan pertumbuhan anak itu apa saja sih rangkaian kegiatannya? Nah, yang pertama adalah, penilaian pertumbuhan balita secara teratur dengan melakukan penimbangan. Ya, jadi dari tahun 1970 itu Posyandu sudah ada ya di Indonesia menggunakan KIA yang pada waktu itu bukunya masih KMS saja ya, buku KIA-nya belum ada, jadi masih lembaran KMS seperti itu. Nah, mulai dari tahun 2011 itu buku KIA sudah terintegrasi dengan KMS begitu. Nah, kemudian setelah dilakukan penimbangan, dilakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pertumbuhan secara manual dan elektronik ke dalam gizi terpadu. Nah, artinya sekarang ini ya, dari hasil penimbangan yang di-plotting pada KMS itu juga dilaporkan, ya, dilaporkan secara manual dan elektronik dengan sistem gizi terpadu. Nah, ini dilakukan oleh puskesmas, begitu supaya data-data dari hasil penimbangan balita pada bulan tersebut ya terkumpul ke pusat. Oke, kemudian pemberian penyuluhan pada ibu atau pengasuhnya. Jadi hasil penimbangannya diberitahukan ke ibu, oh ini berat badannya naik bu, atau berat badannya kok turun ya, kenapa ya? Nah itu diberitahukan dan kemudian dilakukan penyuluhan gizi. Jadi supaya ibu tahu ya apa yang harus dilakukan seperti itu dan kemudian setelah itu ada tindak lanjut ya ketika berat badannya turun atau berat badannya tidak naik, ya itu apa yang harus dilakukan itu ada tindak lanjutnya. Nah, 4 kegiatan ini merupakan kegiatan pemantauan pertumbuhan pada anak balita ya supaya kejadian gizi buruk itu prevalensinya tidak banyak seperti itu di Indonesia sehingga dilakukan penapisan-penapisan melalui pemantauan pertumbuhan. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih perkembangan KMS di Indonesia? Jadi tadi udah diceritain ya tahun 1970 itu kita sudah mulai ada Posyandu, sudah mulai ada KMS seperti itu dan tahun 2011 KMS-nya sudah terintegrasi dengan buku KIA ya. Sebelumnya KMS itu berdiri sendiri jadi bentuknya lembaran. Cuman lembaran kayak leaflet gitu aja yang isinya grafik. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak yang tadi saya jelaskan di awal ya. Jadi satu buku full isinya komplit mulai dari
dari ibu itu hamil sampai anaknya nanti lahir dan sampai anaknya usia 5 tahun. Jadi nanti buku itu merupakan sejarah ya, sejarah kesehatan mulai dari ibu hamil sampai anaknya dilahirkan karena outcome kehamilan, jadi anak yang dilahirkan itu tidak hanya status gizinya hanya terjadi saat dia lahir saja, tapi terbentuknya status gizi anak itu mulai dari ibu itu hamil ya. Maka KIA ini sangat bagus sekali ya untuk memantau pertumbuhan seorang individu seperti itu. Nah, pada tahun 2018 dari hasil Riskesdas itu diketahui bahwa kepemilikan buku KIA pada anak usia 0 sampai 59 bulan itu hanya sebesar 49,7%. Jadi, balita atau bawah 5 tahun, anak di bawah 5 tahun di Indonesia yang punya KIA itu cuma 49,7%. Berarti artinya nggak ada separuh ya, nggak ada separuh dari balita di Indonesia yang punya KIA, sehingga masih ada separuh lagi tuh yang nggak punya buku ini, sehingga kan berarti artinya kan dia nggak bisa tahu ya pertumbuhannya melalui KMS. Nah ini harus ditingkatkan, maka di mana-mana muncullah slogan, ayo datang ke Posyandu, mari ikuti Posyandu setiap bulan. Nah itu supaya mereka datang ke Posyandu dan nanti akan mendapatkan buku KIA ini gitu. Oke, nah sekarang buku grafik KMS atau kartu menuju sehat, grafik KMS itu sudah diubah ya, artinya sudah dilakukan perubahan-perubahan sebanyak 3 kali. Ya, dilakukan perubahan-perubahan sebanyak 3 kali mulai dari tahun 1974. Pada tahun 1974 itu rujukan dari KMS yang tadi menggunakan grafik berat badan menurut umur ya, rujukannya adalah dari Harvard. Mas ingat kemarin waktu saya jelaskan bagaimana cara menghitung indeks antropometri, itu kita bisa menggunakan perhitungan Z-score dan perhitungan persentil seperti itu. Nah, yang digunakan pada buku KMS adalah yang menggunakan Z-score ya, bukan yang persentil tapi kita gunakan yang Z-score. Nah, untuk rujukannya kan kemarin ada 2 dari WHO ya, dari WHO juga ada dari CDC seperti itu. Nah, untuk Indonesia itu rujukannya menggunakan yang WHO. Oke. Tapi sebelumnya kita gunakan yang Harvard ya, karena di Amerika saya juga ada yang Harvard. Oke ya. Jadi mulai tahun 90 kita mulai menggunakan yang WHO, tapi yang WHO-nya NCHS. Kemudian mulai tahun 2008 barulah KMS dari masyarakat Indonesia itu menggunakan WHO, rujukannya menggunakan standar pertumbuhan WHO anak WHO ya tahun 2006. Ya, jadi pembaharuan itu merupakan standar grafik antropometri anak yang terbaru dari WHO. Dan sampai sekarang, sampai tahun 2020 kita masih menggunakan rujukan dari WHO tahun 2006. Jadi kita nggak pakai yang CDC ya nak ya, tapi pakai yang WHO. Seperti yang kemarin saya jelaskan pada saat di kelas ya, kita belajar bareng untuk pakai HP ya, kita klik link yang kemarin saya share, kemudian di situ ada masuk ke webnya WHO, kemudian di situ akan ada banyak pilihan indeks antropometri ya, kemudian kalian klik yang wake for age, kemudian wake for wake for height seperti itu. Nah, itulah yang menjadi rujukan kita. Oke. Lanjut. Nah, ini ya, Nina. Nah, ini. Jadi perkembangan ya, nah, perkembangan dari KMS dari tahun ke tahun. Ini yang sebelah kiri, yang ini merupakan KMS sebelum tahun 2020. Nah, coba dilihat gambarnya, dia ada pita warna ya, ada pita warna kuning, hijau muda, hijau tua, seperti itu. Kemudian di bagian bawah sendiri ini ada garis berwarna merah atau garis merah yang menandakan gizi buruk ya pada balita. Jadi kalau anaknya di plotting berada di bawah garis merah ini, artinya dia
dia sudah gizi buruk. Karena garis yang berwarna merah ini itu berada pada min 3 standar deviasi. Masih ingat kemarin kategori dari indeks antropometri yang kalian baca pada Permenkes nomor 2 tahun 2020 ya, pada PDF itu kan kemarin saya bacakan satu-satu ya. Ada kategori-kategori dari indeks antropometri. Nah, dikatakan gizi buruk apabila atau kalau menggunakan indeks antropometri berat badan menurut umur, itu kategorinya adalah berat badan sangat kurang ya, atau severely underweight ya. Berat badan sangat kurang itu apabila di bawah min 3 standar deviasi. Nah, inilah di min 3 itu yang ini, yang merah ini. Itu pada KMS yang tahun 2020, sebelum tahun 2020. Jadi garis merah ini menandakan min 3. Jadi ketika di plotting kok anaknya berada di bawah garis merah, artinya dia sudah gizi buruk atau berat badan sangat kurang. Ya, seperti ini. Penampakannya KMS sebelum tahun 2020. Nah, kemudian diperbaharui menjadi seperti ini. Ini adalah KMS yang sudah diperbaharui tahun 2021. Jadi sampai sekarang kita pakai yang ini. Bedanya apa? Yang pertama adalah pita warnanya sudah hilang. Pita warnanya sudah nggak ada, tapi garis-garisnya lah yang berwarna. Ya, jadi pita warnanya udah nggak ada, tapi garisnya diganti yang berwarna. Kemudian untuk garis merahnya di sebelah yang KMS yang baru ini, garis merahnya bukan di bawah sendiri ya. Sekarang sudah bukan di bawah sendiri, tapi di nomor 2 dari bawah. Nah, ini adalah perubahan dari yang kemarin garis merahnya ini berada pada min 3 standar deviasi, yang artinya itu adalah batas gizi buruk atau berat badan sangat kurang. Sekarang dipindah ke bagian lebih atas atau nomor 2 dari bawah, yang ini merupakan berada pada standar deviasi min 2. Nah, jadi garis merah ini sekarang ada pada min 2 standar deviasi, yang artinya itu masih dalam tahap gizi kurang atau berat badannya masih kurang, belum jatuh ke buruk ya, atau berat badan sangat kurang, belum itu, tapi masih ke berat badan kurang, seperti itu saja ya, karena berada pada min 2, di bawah min 2. Nah, coba kalau nggak percaya, silakan kalian buka Permenkes nomor 2 tahun 2020 ya, di bagian kategori-kategori, lihatlah di bagian berat badan menurut umur. Ya, di bawah min 2 sampai min 3, antara min 2 sampai min 3 standar deviasi, artinya dia berada pada status status berat badan kurang. Jadi masih kurang di sini. Ya. Nah, artinya apa? Kenapa dia kok ditarik ke min 2 yang awalnya di min 3 kok dijadikan min 2? Supaya ketika dia di plotting kok berada di bawah garis merah, yang artinya balita itu adalah BGM, bawah garis merah, yang artinya harus dilakukan rujukan ke puskesmas. Nah, dia belum terlanjur masuk ke gizi buruk atau berat badan sangat kurang. Kalau yang awalnya yang di sini ketika dia BGM, dia udah terlanjur gizi buruk kan ya, karena dia garis merahnya berada di min 3. Nah, sekarang diubah, garis merahnya ditaruh di min 2, supaya ketika kita plotting, seandainya berat badan balita itu di plotting ada di bawah garis merah, yang artinya itu harus dilakukan rujukan, maka dia belum benar-benar parah gitu loh, berat badannya masih berada di berat badan kurang ya, seperti itu bedanya ya. Tadi bedanya adalah pita warnanya hilang, jadi yang berwarna garisnya sekarang. Kemudian perubahan garis merahnya yang awalnya di min 2 min 3 standar deviasi berubah ke min 2 standar deviasi gitu ya. Kemudian di sini ada garis warna orange, coba lihat ya, ini ada garis warna orange. Nah, garis warna orange itu yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Nah, garis warna orange ini menandakan garis yang berada pada plus 1 ya, sepertinya ya, plus 1 atau enggak plus 3 ya. Coba nanti dilihat di berat badan menurut umur, kategori yang menandakan dia beresiko gizi lebih
Ya, coba dicek. Beresiko gizi lebih atau beresiko berat badan lebih itu ada di standar deviasi berapa? Coba nanti dilihat ya, Nak ya. Nah, jadi ini sebagai indikator ketika nanti di plotting dia di atas orange itu sudah bahaya juga gitu loh. Di atas orange ini bahaya. Kenapa bahaya? Kan bagus berada di atas kurva, artinya dia gendut, gemoy gitu ya. Nah, enggak, justru yang gemoy, justru yang mengarah ke obesitas itu juga perlu dicegah supaya nanti balitanya tidak obesitas. Karena balita obesitas, anak yang obesitas itu juga memiliki resiko penyakit penyakit metabolik seperti itu. Oke, paham ya perbedaannya ya dengan KMS yang lama dengan KMS yang baru. Nah, ini ya tadi penjelasan saya yang barusan itu ada di sini, nanti bisa kalian baca perubahan-perubahannya. Oke, kemudian ini ada manfaat KMS, nanti juga bisa dibaca ya. Tadi juga sudah saya jelaskan fungsi secara lisan, bagaimana fungsi dan manfaat dari KMS, nanti bisa dibaca. Oke, saya langsung lanjut ke bagian cara pengisian KMS. Oke, nah kita kenalin dulu bagian di dalam KMS. Jadi KMS itu nanti kalian akan menemukan KMS yang berwarna biru dan ada KMS yang berwarna pink. Ya, yang biru itu untuk laki-laki dan yang pink untuk perempuan. Jadi jangan salah plotting. Kalau bayinya atau balitanya itu laki-laki, maka carilah KMS yang warnanya biru. Oke. Nah, setiap warna ini, jadi untuk laki-laki maupun untuk perempuan, itu masing-masing memiliki 2 halaman. Ya, halaman pertama adalah untuk yang usia 0 sampai 24 bulan dan halaman kedua adalah untuk usia 25 sampai 60 bulan. Oke. Jadi jangan salah plotting. Untuk pertama kali pasti menggunakan yang ini ya, untuk usia yang lebih muda seperti itu. Nah, untuk ini nanti halaman kedua itu lanjutannya. Oke. Nah, sebelum kita belajar mengisi KMS, kita ketahui dulu ya. Di bawah grafik ini kan nanti ada grafiknya nih. Ini grafik KMS menggunakan berat badan menurut umur ya. Grafiknya ini sama, Dek, sama dengan grafik yang kemarin kalian lihat pada web dari WHO yang kemarin kita sama-sama di kelas itu, yang diklik, yang pilih yang weight for age atau BB menurut umur ya, itu sama grafiknya, itu seperti itu ya. Grafik yang tertampil pada KMS itu seperti itu, sama ya, karena rujukannya kita dari WHO. Kemudian di bawahnya grafik, nah di sini di bawahnya grafik ini ada tabel-tabel yang harus kita isi. Nah, maka ini ahli gizi harus tahu nih tabel apa aja nih yang ada di bawahnya. Oke. Yang pertama adalah tabel umur dalam bulan. Nah, ini adalah umur balita ketika ditimbang ya. Ini dalam bulannya 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada bulan penimbangan yang nantinya diisi. Di sini akan diisi oleh kader atau petugas kesehatan dengan bulan-bulan, nama bulan ya saat balita itu ditimbang. Oke. Kemudian yang ketiga ada kolom berat badan dalam kilogram. Nah, setelah balita itu ditimbang, maka hasil penimbangannya ditulis di sini. Oke, pada bulan yang pertama, bulan ke-1 ketika dia datang ke posyandu itu beratnya berapa? Bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa ya, satuannya dalam kilogram. Oke, kemudian yang keempat di sini ada KBM dalam gram. Apa itu KBM? KBM adalah kenaikan berat minimum. Kenaikan berat minimum artinya apa? Di situ ada tulisannya ya, Nak ya. Jadi ada 800, ada 900, ada 800, ada 600, itu dalam satuan gram. Nah, artinya adalah ini merupakan berat badan, kenaikan berat badan minimum yang harus dipunyai oleh bayi. Ya, contohnya nih ya, pada bulan ke-0 kosong ya, karena kan masih 0 bulan ya. Kemudian pada bulan ke-1 itu ada tulisnya 800. Nah, artinya 800 itu adalah pada usia 1 bulan ya, bayi harus memiliki kenaikan berat badan minimal 800 gram dari bulan sebelumnya. Jadi saat ditimbang di bulan pertama, jadi kenaikan berat badannya harus minimal 800 gram. Kemudian di bulan berikutnya, pada bulan kedua, ya, kenaikan berat badannya dari bulan pertama ke bulan kedua itu harus minimal berapa ini? 900 gram. Nah, bagaimana jika bayi itu naiknya cuma 200 gram, Bu, dari bulan pertama ke bulan kedua? Yo, artinya dia dikatakan tidak naik. Kenapa? Karena berat badannya naiknya di bawah KBM. Karena KBM-nya harus 900 gram, kok dia naiknya cuma 200 gram, berarti dia
tumbuh tidak memadai, artinya tumbuh tapi kurang gitu loh. Nah, itu nanti diartikan T atau tidak naik walaupun dia ada kenaikan, seperti itu. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut di belakangnya, Nak. Nah, kemudian di sini ada N atau T. Nah, di sini kolom-kolom ini nanti diisi dengan N atau T. Apa itu N atau T? N itu adalah naik, T itu tidak naik. Jadi nanti hasil dari penimbangannya itu harus kita artikan, harus kita baca. Apakah bulan itu dia termasuknya naik atau termasuknya tidak naik gitu. Yang naik itu yang seperti apa dan yang tidak naik itu yang seperti apa, nanti saya jelaskan di akhir, oke? Kemudian ada yang terakhir ini adalah kolom ASI eksklusif. Kolom ASI eksklusif ini adalah kolom yang diisi sampai balita itu usia 6 bulan ya, karena untuk mengetahui apakah balita itu diberikan ASI eksklusif atau tidak. Caranya gimana? Ya kita tanyakan ke ibunya, "Ibu, pada bulan ini apakah masih memberikan ASI saja kepada bayi dan tidak memberikan makanan lain seperti bubur atau mungkin nasi dilumatkan atau mungkin pisang itu diberikan atau tidak?" Nanti ibu akan menjawab, "Enggak, Mbak, ini masih ASI saja." Nah, maka kita akan centang bahwa dia masih ASI eksklusif gitu. Tapi kalau seandainya, "Enggak, Mbak, kemarin usia 3 bulan udah dikasih bubur tuh sama mbahnya," gitu. Nah, jadi sehari sekali tak kasih bubur walaupun cuma sedikit, cuma 2 sendok, 3 sendok. Nah, itu berarti udah nggak eksklusif ya. Berarti nanti kita strip karena udah nggak eksklusif. Seperti itu, oke? Nah, ini adalah tabel-tabel yang nantinya harus kita isi ya pada KMS ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara pengisiannya. Langkah-langkah pengisian KMS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih dulu KMS-nya sesuai jenis kelaminnya ya. Tadi ada cewek yang warnanya pink, ada cowok warnanya biru ya, jangan salah. Oke. Setelah itu kita pastikan identitasnya sesuai ya. Kita isi identitasnya, biasanya dibuka ya. Itu ada identitas bayi, nanti diisi di sana. Lanjut. Nah, setelah itu ya kita isi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Artinya, nah tadi kan di tabel yang di bawah grafik itu kan ada umur ya, kemudian di sini ada bulan penimbangan. Nah, saat bayi itu datang untuk pertama kali ke posyandu, maka kita wajib mengisikan di angka 0 ini. Ya, di angka 0 ini adalah tanggal lahir dari anaknya. Tanggal lahirnya berapa? Ya. Setelah kita tulis, di bulan ke-0 ditulis dengan tanggal lahirnya. Kemudian selanjutnya di kolom usia 1 bulan, itu kita tulis bulan selanjutnya. Nah, contohnya ini ya. Aida lahir pada 10 Februari 2019. Ya, kita tulis di sini di 0 ya. Kemudian di usia 1 bulan kita tulis bulan selanjutnya. Tulis bulan dan tahunnya saja ya. Di sini ditulis bulan dan tahunnya saja sampai ke belakang. Jadi ditulis semua dengan urutan sesuai dengan tanggal lahirnya. Contoh, ini Februari kan? Nah, berarti yang nomor 1 ini kita tulis Maret 2019. Yang kedua ini kita tulis April 2019. Yang ketiga ini kita tulis Mei 2019, Juni, Juli, Agustus, terus tulis terus ya, ditulis terus. Tanggalnya nggak usah, cuma bulan sama tahun saja. Kenapa Bu tanggalnya nggak usah? Lah supaya nanti tanggal itu akan diisi saat dia nimbang di bulan berikutnya. Itu kan dia menimbangnya kan masih di sini ya, masih di bulan yang pertama ya, belum ke sini. Tapi ini harus kita isi supaya apa? Supaya kedepannya saat dia menimbang berikutnya, kader yang akan mengisi itu tidak akan lupa. Oh ini bulan apa? Ini bulan Mei. Nah nanti dia akan mengurutkan. Ya di sini bulan Mei-nya, nanti dia akan plottingnya lebih mudah, gitu ya. Oke, itu ditulis di situ kolomnya. Lanjut. Nah, ini ya, seperti ini ya, ditulis urut. Ya, ditulis urut, kolom-kolomnya ditulis urut dengan bulan-bulan selanjutnya, tanpa tanggal ya. Kalau tanggalnya nanti diisi saat penimbangan, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah itu, kita lakukan penimbangan kan ya, pada balitanya ditimbang beratnya berapa. Nah, nanti beratnya akan ditulis pada kolom BB. Ya, di sini ditulis di kolom BB.
Untuk kolom BB di usia 0 ini ya, di usia 0 ini sudah ditulis di awal. Yaitu ini adalah berat badan saat dia lahir. Jadi untuk 0 ini isinya adalah saat dia lahir. Ya, bulan ditimbangnya juga saat dia lahir. Oke, berat badannya juga saat dia lahir. Seperti itu, ya. Kemudian dia datang ke posyandu, contohnya ini ya, Aida datang ke posyandu. Untuk pertama kalinya, Aida ini datang di bulan Juni. Berat badannya 6 kilo. Nah, padahal si Aida ini lahir di Februari. Untuk pertama kali dia datang di bulan Juni. Jadi bulan Maret, April, Mei dia nggak datang ke posyandu. Baru mulai datang ke posyandu bulan Juni. Maka plottingnya bukan di yang pertama ini. Oh, ini pertama kali datang, di plotting di sini. Enggak ya, salah. Ya, di plottingnya di mana? Ya, sesuaikan dengan bulannya. Maka dari itu tadi ya, ini adalah bulan lahirnya kita urutkan. Ya, kita tulis Maret secara urut ya, April, Mei, Juni. Nah, dia baru datang di bulan Juni, maka kita plottingnya di bulan Juni di sini. Bukan di sini. Oke, seperti itu. Ya, ini 6 kilo ya, kita tulis di sini 6 kilo. Nanti kita plotting di sini. Nah, ini 6 kilo ya, di sini pas di sini adalah 6 kilo di bulan keempat. Seperti itu. Nah, kalau cara plotting gampang ya, kalian bisa temukan aja titik antara umur dengan usianya. Nah, ini lanjut. Setelah kita plotting, ya, maka kita bisa hubungkan titik-titik berat badan, titik dari berat badan antara bulan lalu dengan bulan ini. Kalau yang sebelumnya tadi Aida baru pertama kali datang, nih ya, dia pertama kali datang, maka bentuknya cuma titik doang. Nggak bisa ditarik garis, karena hanya baru ada satu titik saja. Nah, ketika dia udah datang berkali-kali, ya misal ini ya, dia datang pertama kali di sini titiknya, kemudian datang kedua kali titiknya di sini. Maka itu bisa kita tarik garis set, ya. Jadi antara bulan ke-7 dia datang, bulan ke-8 dia juga datang menimbang, maka kita bisa tarik garis. Kemudian di bulan ke-9 Aida datang lagi tuh, ya. Aida datang lagi di plottingnya di sini, di titik di sini, kemudian kita tarik garis antara bulan ke-8 ke bulan ke-9. Tapi di bulan ke-10 Aida nggak datang ke posyandu ya, mungkin dia ada halangan atau pergi seperti itu sehingga nggak datang ke posyandu, maka nggak ditimbang. Nah, di bulan ke-10 ini 0 kan ya, kosong maksudnya. Kosong nggak ditimbang. Kemudian di bulan ke-11 dia nimbang lagi tuh, berat badannya di sini. Nah, maka antara bulan ke-9 dengan bulan ke-11 tidak boleh ditarik garis. Ini kosong nih, kosong. Nggak boleh ditarik garis. Kenapa? Karena bulan ke-10-nya kosong. Nggak boleh, yang ke-9 langsung ke-11 nggak boleh. Jadi putus, ya. Putus grafiknya, gitu. Nah, itu cara mengisi, cara memplotting dan menarik garis itu begitu. Oke, kalau bulan sebelumnya dengan bulan ini datang terus, kita tarik garis. Tapi kalau ada yang kosong seperti ini nggak boleh ditarik garis, harus kosong, nggak boleh ditarik garis. Oke. Nah, ini nak, jika anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan ya, seperti itu. Lanjut lagi. Ini, mencatat setiap kejadian yang dialami anak. Nah, ini ya, kejadian apa? Nah, misal di sini nih, bulan ke-8 itu Aida nggak nafsu makan. Nah, itu ditulis. Biasanya itu terjadi ketika bayinya itu mengalami berat badannya turun gitu. Biasanya kader tanya, berat badannya kok nggak naik, Bu? Kenapa ya? Oh iya, Mbak, kemarin demam, kemarin habis diare, kemarin habis batuk. Nah, kita tulis di sini, batuk, demam, diare, nggak nafsu makan, ditulis. Supaya apa? Di situ ada catatan. Kenapa pada waktu itu berat badannya kok nggak naik? Kenapa? Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kita tahu cara memplotting, cara menarik garis, nah sekarang kita harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi apakah bulan itu balitanya itu dikatakan N atau dikatakan T. Ya, karena kan tadi di kolom bawahnya kan ada N atau T kan, kita harus isi kan itu N atau T ya. Dikatakan N naik apabila berat badannya mengikuti grafik pertumbuhan atau kenaikan berat badannya sama atau lebih dari KBM, kenaikan berat minimum gitu. Jadi yang pertama dilihat kurvanya dulu, kurvanya ngikutin garis pertumbuhan apa enggak. Contohnya ini.
Mana? Nah, ini ya, coba dilihat. Ini, pita yang ini antara bulan ke-8 sama bulan ke-9 dia kan naik tuh. Nah, itu kan ngikutin pita, naik ke atas. Sedangkan pada bulan ke-7 ke bulan 8, coba dia naik, tapi kok naiknya landai gitu loh. Nah, ini artinya nggak naik nih. Karena dia nyerong dan nantinya akan pindah ke pita warna yang di bawahnya. Nih, 7 ke 8 ini dia tidak naik artinya. Karena dia nggak sejajar, tidak sejajar dengan kurva grafiknya. Kalau yang ini juga nggak sejajar, tapi kan naik, artinya ya naik ke atas, berarti dia tumbuh kejar itu namanya. Nah, seperti itu ya. Jadi dikatakan naik apabila, mana tadi? Ini ya. Dikatakan naik apabila grafiknya itu sesuai dengan garis pertumbuhan, atau yang kedua, dikatakan naik apabila berat badannya kenaikannya itu sama dengan KBM atau lebih. Nggak boleh kurang dari KBM, ya. Yang kedua dikatakan tidak naik saat apa? Saat grafiknya mendatar, garisnya lurus ke samping, artinya berat badannya nggak naik karena sama dengan yang bulan lalu. Itu dikatakan T. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan T apabila garisnya menurun. Nah, berarti kan berat badannya turun kan kalau garisnya ke bawah ya, seperti yang ini tadi. Ini ya, Aida itu ya, pada bulan ke-12 pada bulan ke-13 itu dikatakan T. Kenapa? Karena garisnya lurus mendatar, artinya berat badannya nggak naik. Coba dilihat. Ini kayaknya 10,2 jadi 10,2 masih tetap. Ya, dari bulan ke-12 ke bulan ke-13 dia berat badannya tetap, itu artinya T, tidak naik. Ya. Kemudian dari bulan ke-12 ke bulan bulan ke-13 ke bulan ke-14 malah turun. Berat badannya malah turun nih. Nih kan? Itu juga dikatakan T. Ya. Kemudian T yang ketiga adalah, jadi T yang pertama adalah ketika berat badannya tetap, T yang kedua adalah ketika berat badannya turun, T yang ketiga adalah nih, ketika berat badannya itu naik tapi kenaikannya kurang dari KBM. Ya, sama dengan Aida pada waktu bulan ke-7 dan ke-8 ini. Coba lihat, berat badannya naik tuh. Dari 6,2 jadi 6,3 naik nggak? Naik. Naiknya berapa? 100 gram. Tapi kenaikan berat minimum menyarankannya 300. Dia naiknya cuma 100, berarti kan kurang dari KBM. Maka di bulan ke-8 ini Aida dinyatakan T, tidak naik. Walaupun dia naik, tapi kenaikannya di bawah KBM. Itu diartikan juga tidak naik. Gitu. Jadi tidak naik itu ada 3 klausul. Yang pertama ketika berat badannya sama dengan bulan lalu, yang kedua ketika berat badannya turun dari bulan lalu, dan yang ketiga ketika berat badannya naik tapi kenaikannya di bawah KBM. Gitu ya nak ya. Oke, udah pada pinter semua cara membaca grafik AMS. Nah, ini penjelasan saya tadi ada di sini, nanti bisa dibaca ya, nanti PPT-nya saya kasih juga. Oke. Nah, ini ya. Nih, yang A ini artinya ini tidak naik. Kenapa kok tidak naik? Nah, itu kan naik tuh ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia naik, tapi kenaikannya cuma 100 gram. Padahal dia harusnya naiknya 300 gram, itu dikatakan T. Ini ya, tidak naik. Gitu. Kemudian yang kedua, yang B ini jelas naik. Karena apa? Kurvanya sesuai dengan grafik pertumbuhan atau naik ya, pindah ke pita warna di atasnya, itu artinya tumbuh kejar atau catch up. Nah, dan kenaikannya lebih dari KBM. Coba dilihat. Ya, dia naik berapa ini? Sekitar 1,1 kilo ya. Naiknya sekitar 1,1 kilo, padahal yang diharuskan cuma 300 gram. Berarti dia N naik. Gitu ya. Kemudian bulan ke-10 dan bulan ke-11 straight karena itu kemarin dia nggak datang. Kemudian ini C. Nah, C juga naik ya. C juga naik. Kemudian D dikatakan tidak naik. T tidak naik nih. Yang D itu dikatakan T. Ya, kenapa? Karena dia tidak naik, berat badannya sama dengan bulan lalu, dan yang E berat badannya malah turun, itu juga dikatakan tidak naik. Gitu. Nah, apabila terjadi T 2 kali berturut-turut seperti ini harus dirujuk ke rumah sakit. Ke puskesmas. Ya, jadi nanti kader dari posyandu akan melaporkan ke puskesmas bahwa ada balita yang T-nya 2 kali. Nanti akan ada pemantauan dari petugas puskesmas, yaitu ahli gizi, seperti itu. Nah, ini ya, yang terakhir adalah pengisian dari ASI eksklusif ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Oke, perubahan berat badan merupakan indikator yang sangat sensitif untuk memantau pertumbuhan anak, sehingga berat badan menurut umur itu merupakan kurva yang digunakan untuk pemantauan pertumbuhan balita di Indonesia. Seperti itu.
Oke. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara plotting, bagaimana cara membaca, cara membacanya itu tadi loh, Nak, ada T, ada N, kapan dikatakan T, kapan dikatakan N, itu cara baca KMS ya. Nah, dari situ ahli gizi atau kader juga harus melakukan yang namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya apa? Ini, ketika berat badan balita itu ketika berat badannya itu N atau dikatakan naik ya dari hasil pembacaan KMS tadi itu N, maka kita lakukan tindak lanjut yaitu berikan pujian kepada ibu. Wah, ibu, bagus ini anaknya ya, berat badannya naik ya dan udah dibawa ke posyandu juga. Ini rajin nih, tiap bulan ibu bawa ke posyandu. Nah, seperti itu ibu akan seneng gitu ya. Ibu akan seneng terus dikasihkan juga anjuran. Ini ya Bu, pertahankan ya untuk maamnya, gizinya, makanan sehatnya, seperti itu. Kemudian juga dianjurkan untuk datang lagi untuk menimbang di bulan selanjutnya. Nah, bagaimana jika berat badannya tidak naik? Tindak lanjut apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama berikan pujian dulu. Pujiannya bukan, "Selamat ya Bu tidak naik," bukan gitu ya. Pujiannya adalah, "Ibu, untung ini Ibu bawa ke posyandu, jadi kita bisa tahu nih bahwa berat badannya ternyata, tidak ada kenaikan dari bulan yang lalu atau malah turun mungkin ya dari bulan lalu. Kira-kira kenapa Bu? Kok berat badannya, nggak naik ya Bu ya?" Nanti Ibu akan cerita, "Oh iya Mbak, ini kemarin baru, ketularan pilek nih sama batuk dari kakaknya itu 2 minggu nggak sembuh-sembuh, jadinya nafsu makannya turun, jadi berat badannya juga nggak ikut naik," ya. Ibu akan bercerita seperti itu ya. Jangan di-judge, "Ibu ini kenapa berat badannya kok nggak naik nih Ibu? Ngasuhnya gimana sih?" Jangan begitu ya, tetap kita berikan pujian ya, apapun itu. Kemudian kita juga tanyakannya penyebabnya kenapa, kemudian dicatat ya tadi pada kurva dicatat terjadi apa, mungkin batuk, mungkin sakit, mungkin diare ya ditulis di situ. Kemudian berikan penjelasan kepada ibu tentang kemungkinan penyebab berat badannya tidak naik ya tanpa menyalahkan ibu. Kemudian berikan nasihat kepada ibu tentang anjuran pemberian makanan anak sesuai dengan golongan umurnya. Nah, ini peran ahli gizi nanti muncul nih di sini. Nah, ini Bu berarti dikasih ini Bu, dikasih itu seperti itu ya. Nanti ada di meja nomor 4 yaitu meja konseling gizi. Seperti itu, kalau di posyandu kan ada 5 meja ya, itu nggak tahu itu masih berlaku nggak ya, sistem 5 meja itu ya. Seperti itu. Kemudian, nah rujuk anak ke tenaga kesehatan atau puskesmas apabila jadi rujuk, tindak lanjutnya dirujuk itu apabila tadi terdeteksi tidak naik atau T itu 2 kali berturut-turut atau ketika anaknya berada di bawah garis merah. Ya, tadi kan garisnya ada pita warna paling bawah, nomor 2 di bawah itu ada pita warna merah ya. Ketika dia di-plotting di bawah garis merah atau dikatakan BGM, bawah garis merah, maka kita harus rujuk dia ke puskesmas atau pustu atau poskesdes. Seperti itu. Ya, dirujuk ke sana nanti ahli gizi atau tim kesehatan dari puskesmas akan melakukan tindak lanjut langsung ke balitanya gitu ya. Kalau ini kan masih tingkatnya kan posyandu kan isinya kader kan nggak bisa ya ngasih tindak lanjut, maka nanti kita laporkan ke puskesmas. Nah, saat apa tadi Dek, dilakukan tindak lanjut saat diketahui T 2 kali berturut-turut ya, tidak naik atau T 2 kali berturut-turut. Klausul T tadi ada 3 ya. Yang pertama ketika berat badannya sama dengan bulan lalu, kedua ketika berat badannya turun dari bulan lalu, yang ketiga ketika berat badannya naik tapi di bawah KBM. Itu semuanya T. Nah, apabila kita ketemu dengan T 2 kali berturut-turut, nah ini harus kita rujuk. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menganjurkan untuk bulan depan tetap datang lagi ke posyandu untuk pemantauan selanjutnya, ya. Oke, kemudian ini berada di bawah garis merah. Nah, ini ya tadi yang juga saya jelaskan. Jadi ketika kurva itu kita plotting ya, dia berada di bawah garis merah, artinya dia berada di gizi kurang atau berat badan kurang, maka kita lakukan rujukan ke puskesmas terdekat. Seperti itu. Nanti akan ada tindak lanjut oleh ahli gizi puskesmas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana jika dia berada di atas garis orange plottingnya. Dia berada di atas garis orange itu artinya adalah beresiko obesitas ya, beresiko berat badan lebih, maka kita juga lakukan pemantauan ya. Kemudian ketika dia mengarah ke obesitas, kita juga harus rujuk ke petugas kesehatan supaya dilakukan tindak lanjut seperti itu. Oke ya.
Nah, itu tadi ya, Nak, ya, bagaimana cara pengisian KMS, kemudian bagaimana cara, membaca KMS, kemudian tindak lanjutnya harus seperti apa. Oke, nanti bisa dibaca lagi di, apa namanya, PPT, juga nanti akan saya kirimkan buku PDF ya, buku PDF tentang petunjuk petunjuk pengisian KMS yang langsung, dibuat oleh Kementerian Kesehatan, gitu. Nah, ini nanti ada latihan kasus ya, adalah kasus 1 cewek dan ada kasus 2 cowok. Nah, ini nanti tolong kalian buat pada buku KMS ya. Jadi, buku KIA yang saya kirimkan tolong di-print di bagian KMS-nya saja. Yang cewek di-print, yang cowok juga di-print. Nah, nanti tolong ya di-plotting ini. Di sini sudah ada ya, dia berat badan lahir berapa, kemudian nanti dia itu N atau T, seperti itu tolong di situ. Nah, nanti ini dijawab. Gambar kurva, kemudian baca kesimpulan kurvanya. Oh, ini T atau ini N. Kemudian jelaskan dia perlu tindak lanjut atau tidak. Oke, seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan saat masuk. Oke ya, makasih. Saya tutup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.